Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Al-Hikam. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا وقدوتنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ولا ضالين. Tidak hari ini sudah tidak mungkin. Ila rahmatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati muqarrabin wa syuhada'i was-shalihin wal ulama'i wal fuqaha wa ala kulli nasabin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ala sayyidina Hawa wa ma tanasalu bainahuma ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Thumma ila sa'iril awliya'i tis'ati wa sa'iril awliya'i fil ardi wal ajami wal a'immatil mujtahidin wal mufassirin wal muhaddisin wal masyayikhina wa syayikhihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Tsumma ila ruhi asy-syaikh al-Imam atau ila sakandari qaddasallahu sifatan nafa'ana wa liwalidayhi wa limasyayikh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu amin. Tsumma ila ruhi asy-syaikh Allah asy-syaikh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وفروعنا ورسولنا والخالدين في مجلسنا هذا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Sampai aslu kulli maksiatin, ya.
Aslu kulli mansyatin. Halaman 32 Wali Anai. Assalamualaikum. Wala anjing gue. Rampas kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Walakan dan sesungguhnya ini dimulai ini mukhalaqatihim faqala telah berkata siapa musonif yaitu penulis kitab. Faqala penulis kitab berkata walakan dan sesungguhnya ay wallahi maksudnya demi Allah. Di antashaba Boleh ya? Walakan dan sesungguhnya maksudnya wallahi demi Allah li'an tashaba li'an sesungguhnya sungguh ya. Tashaba berteman ayyuhal murid wahai para murid jahilan dengan orang-orang dungu tiga berarti tiga dua. Bil ulumin dhahiriyati bil ulumin dhahiriyati bil ulumi nah, karena beberapa ilmu al-dhahiriyati yang dhahir atau tampak ya, ilmu katon bahasa Jawa ini la yardo la tidak yardo menuruti an nafsihi
yaitu nafsunya. Bi ayyas koto, bi ayyas koto dengan kebencian atau dengan benci, alaiha pada nafsu, au yahtaqida wa yahtaqida dan meyakinkan wa yahtaqida dan meyakinkan nakso pada sangkarnya nafsu, ya, kembali kepada nafsu. Khairun lebih baik, khairun lebih baik laka bagimu, min antas kabar, min daripada antas kabar, bersahabat atau bergaul, aliman dengan orang alim, bidzalika dengan itu yardo yang selalu menuruti, bila terjemah umum yardo kang ridho sapa jahil, kang ridho sapa alim, ya. Yardo dia selalu menuruti an-nafsihi nafsunya, lianna suhbata adapun bergaul, mayardo lianna suhbata adapun bergaul man dengan orang, yardo yang selalu menuruti an-nafsihi nafsunya, wa in kana dan jika dia aliman orang yang alim atau pandai, syarrun mahbun syarrun jelek atau kejelekan, mahbun yang murni,
Jadi aslinya ini elek temenan. Yang dia tidak ngomong mahbun murni. Laka bagimu. Lianna suhbata bahwa berteman tu'athiru membekas batak tasibah dan tertular minhu yaitu orang pandai atau alim hadal wasfa karakter ini ini al-wasfa karakter al-khabisa yang tercela fasoro maka boleh jadi ilmunya orang pandai ghairu nafi'in ghairu tidak nafi'in bermanfaat laka bagimu fi tahdzibi di dalam membersihkan nafsika nafsumu wajahluhu dan kedunguan orang alim alladzi yang aujaba serasi ridho'uhu menuruti ridho'uhu menurutinya orang alim an-nafsihi yaitu pada nafsunya lorun akan menyengsarakan laka bagimu lorun laka akan menyengsarakanmu goyatal ilrori goyata akan tampak apa al-idrori yaitu kesengsaraannya
Faka'annahu bagi orang alim infatahu jika sudah notok meduk ya. Apa bahasa Indonesia ini pot ya, wis puncak wis notok. Infatahu jika sudah notok ya. Apa ilmu yaitu ilmune wong alim ya. Bi'uyubi nafsihi dengan beberapa keburukan nafsihi dirinya, hatta sehingga yardo mengikuti anha pada nafsu, la ilma indahu, la ilma bukan berdasarkan ilmu, indahu yang dimilikinya. Walidha kola maka berkata siapa musonef ya. Walidha kola maka berkata penulis kitab, Fa'ayyu maka ilmu li'alimin bagi orang alim, bagi orang pandai ya betul, yang menuruti atau mengikuti an-nafsihi nafsunya, wasuhbatun dan bersahabat, man dengan orang, lam yardo yang tidak mengikuti an-nafsihi nafsunya, wa ingkana adapun orang itu jahilan dungu khairun lebih baik, mahdun yang tulus, wafiha di dalam bergaul, kullul
faidati, kullu setiap al-faidati kegunaan. Li'anna to'a, bahwa karakter atau tabiat, tabiat itu ya bahasa Arab, bahasa Jawanya watak. Li'anna to'a, bahwa karakter itu yasriku, suka mencuri atau mengikuti. Yang dimaksud ini mengikuti. Minat tabai, karakternya. Minat tabai, dari karakteristik orang lain. Wan nafsu, dan nafsu majbulatun, dikarakteri ala hubbil ibtidai, ala hubbi, pada orang yang suka al-ibtidai, ikut-ikutan. Biman, pada orang yustahsanu, yang dianggap baik haluhu, perbuatannya. Basoro, maka jadilah jahluhu, kedunguan, jahluhu, kedunguannya, ghairodhorin, ghairo, yang tidak dhorin, membahayakan, laka, bagimu. Wa ilmuhu, dan ilmunya orang dungu, wa ilmuhu, dan ilmunya orang dungu, alladzi aujaba, alladzi yang aujaba, selaras, adama, tidak adanya, ridhoihi, ya, ridhoihi, menurutinya orang dungu,
an nafsihi terhadap nafsunya, nafi'an itu nafi'an lebih bermanfaat, laka bagimu. Goyatan naf'i, goyatan dengan tampaknya, goyatan naf'i dengan tampaknya kemanfaatan atau kegunaan, waka'annahu, dan jika ada idza alima ketika mengertinya orang dungu, biuyubi nafsihi, biuyubi terhadap kejelekan nafsihi dirinya, hatta lam yardo, hatta sehingga lam tidak yardo mengikuti, hatta lam yardo sehingga tidak mengikuti orang dungu atau si dungu, anha nafsunya, la jahla tidaklah dungu, indahu bagi si dungu, walidha qala, walidha qala, dan karena itu qala berkata musannif atau penulis kitab, wa ayyu jahlin, dan di mana setiap kebodohan, li jahilin bagi si dungu, la yardo yang tidak mengikuti, an nafsihi nafsunya, li'annahu bahwa dia
Idza hasala, ketika berhasil, lahu bagi sidumu, li'annahu bahwa dia idza hasala, ketika berhasil, lahu baginya, hadzal ilmu ini, soro maka jadi la jahla, tidak ada kedunguan, indahu bagi si bodoh, hatta yatadarrara, hatta yatadarrara, hatta sehingga yatadarrara membahayakan, bihi sebab kebodohan, siapa mukhaliduhu, orang yang mencampuri, fatakunu maka ada suhbanuhu pertemanannya, khairan lebih baik, mahdhon yang tulus, fat tanwinu tanwin fi qawlihi di dalam ucapan atau perkataan musannif, ilmin wa jahlin, pada lafaz ilmin dan jahlin, litanwihi karena makna tanwir, ai fa ayu ilmin, nah, maksudnya makna tanwir itu ai, maksudnya fa ayu ilmin, di mana-mana ilmu itu, nafi'in yang bermanfaat, wa ayyu jahli dorin, wa ayyu jahli dan di mana-mana kebodohan itu, dorin membahayakan. Ya, ini kok jelasnya saya hikmah ini. Walaan aywallahi, nah ini dawuh si musannif,
Sehatoilah Sakandari. Nah, ini kitab matane, kitab asli ini hikam, matane hikam. Ini hikmah. Aslu kulli maksiatin, wa ghaflatin wa syahwatin, ar-ridha anin nafsi, wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin, adamur ridha minka anha. Wala antashaba jahilan la yarda an nafsihi khairul laka min antashaba aliman yarda an nafsihi. Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Apa yang dimaksud oleh musonef berpesan kepada kita dalam pergaulan sampai mengatakan la'an teman-teman bahasa Jawa ini tashaba, yaitu bergaul, ayyuhal murid, wahai para murid, jahilan, yaitu yang dengan orang-orang dungu. Yang dimaksud dungu ini bukan orang tidak punya ijazah, mungkin ijazah sekolah formalnya sampai S2, S3, tapi bagi Allah tetap dianggap dungu. Karena apa? Bil ulumil dhahiriyati, dia dungu dalam ilmu dhahir, yaitu ilmu syariat. Kan kadang yang sekolahnya secara formal sangat tinggi, tapi ngajinya TK, layak doa nafsihi. Jadi orang walaupun sekolah formalnya tinggi, tapi dia selalu mengikuti hawa nafsu. Berbeda dengan orang bodoh. Orang bodoh, tapi dia tidak mengikuti hawa nafsu. Makanya orang itu semakin pandai, tingkat egoismenya semakin tinggi. La yarda an nafsihi, tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi ini mengikuti nafsu, bukan syahwat. Kalau syahwat keinginan. Bi ayas koto alaiha ya'taqida nafsuha, bi ayas koto alaiha, jadi benci pada nafsu, ayat taqiqa, dan meyakinkan nafsoha pada sangkarnya nafsu.
khairun lebih baik laka bagimu min antasaba aliman, ya, daripada bergaul dengan orang alim. Kalau kita ngaji kitabnya Imam Ghazali, kitabnya Bidayatul Hidayah, pun ada ngaji Bidayatul Hidayah. Nah, ini sama dengan yang dijelaskan. Pertama, kita itu harus memiliki ilmu, supaya kita mendapatkan hidayah. Nah, ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Jangan ilmu yang tidak bermanfaat. Ketika ilmu sudah kita miliki, maka hidayah bisa kita miliki juga. Setelah kita mendapatkan hidayah, maka di sisi kiri kita itu kita mendapatkan ilmu dohir, terus juga ilmu batin. Ya, semakin tinggi ilmunya, dia semakin mengerti syariat. Semakin tinggi ilmunya, orang semakin mengerti hakikat. Enggak semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi ijazah formalnya. Kalau memutuskan segala sesuatu, pokoknya reka manut aku, ya pokoknya kan gitu. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh Athaillah. Kemudian kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan hidayah. Yang di sebelah kanan kita ada yang namanya bidayah dan nihayah. Nah, nihayah bukan nihayah nganten. Bidayah itu permulaan. Di dalam bidayah ini kita memahami syariat, juga memahami thariqah. Karena dapat ilmu, dapat syariat, dapat hakikat, kita bisa menggali lagi dari bidayah ini syariat dan thariqah, kemudian kita mendapatkan nihayah, yaitu puncaknya menjadi hakikat. Setelah hakikat ini kita mengerti yang namanya ma'rifat, akhirnya mengenal Allah. Maka si musannaf Syekh Athaillah Sakandari ini berpesan kepada kita yang ngaji kitab ini, walaan ay wallahi, maksudnya demi Allah, sampai ngomongnya ya di dalam kata-kata itu ya ada kata-kata demi Allah, di antas haba, ya, sungguh berteman ayah murid, wahai murid, ya, jahilan, yaitu orang-orang dulu, bil ulumil dhahiriyati, ya, dengan ilmu-ilmu dohir. Kita apa yang dimaksud ilmu dohir? Contohnya begini, kita ini dari kecil mendidik anak kan sekolahnya umum. Ujung-ujungnya setelah tua gersang, barulah mencari ngaji, ya. Kayak di saya gini kan, banyak orang dari luar kota. Dari kecil orang tuanya mendidik umum karena pikirannya apa? Sekolah SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, perguruan tinggi negeri, ben oleh pekerjaan sing mapan, enak, gajinya gede. Nah, ini yang namanya ilmu dohiriyah, ilmu lahir, ilmu katon. Tapi lupa yang ditanamkan di dalam fondasinya kurang. Orang terdahulu itu menanamkan ilmu akhirat dulu, baru ilmu dunia. Ternyata setelah saya pelajari, ilmu dunia itu lebih mudah daripada mempelajari ilmu akhirat. Nah, akhirnya banyak orang yang berbondong-bondong datang ke sini dari luar kota, ingin belajar ilmu akhirat. Karena melihat orang di sini kaget, orang di sini kok banyak kata, oh iya, ini ngaji ini top. Dikai kitab langsung ngewes, wes di luar kepala pokoknya. Nah, ini kalau di sini belajar ilmu akhirat terus mandek. Orang belajar ilmu dunia, ya ilmu dunia harus diraih, ilmu akhirat harus diraih. Maka kita bergaul dengan orang yang ilmunya secara formal juga tinggi,
ijazahnya mungkin S2 ya S3, tetapi hanya menguasai ilmu zahir. Sehingga di dalam memutuskan apapun masih tergantung nafsu. Ya, masih dilok-lokno, dipisui lek karo kleke tetep ora mangkel. Tapi lek wong sing kadung dibenci senajan disanjung-sanjung, ya, takarannya sama dengan dipisui. Nah, ini standarnya nafsu. Menilai apapun berdasarkan keinginan nafsu. Jadi ridho an nafsihi. Nah, kita diingatkan oleh si musannif di anna suhbata may yardha an nafsihi wa in kana aliman syarrun mahdun laka. Kita walaupun bergaul dengan orang yang alim, ngelmune wis sundul langit, tapi dia masih selalu menuruti keinginan nafsu. Syarrun mahdun laka, kata musannif mengatakan itu sangat membahayakan bagi dirimu. Ternyata iya, di kantor punya orang alim, ya pinter, tapi selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya. Ada begini merasa tersaingi, ada begini merasa tersaingi. Ujung-ujungnya ya ngajak korupsi. Ya. Ada tetangganya beli mobil, nah, panas hatinya, kan nafsunya yang bikin panas, bukan kepalanya. Akhirnya dari bawah ini naik ke atas sehingga kepalanya panas. Kalau zaman kecil saya komponen tuku TV di bingung, ya toh. Iya, masa kecil saya baru ada TV di sini satu di tempat saya, sampai nyeter lagi girang. Ciannya TV Mbak Umi. Gak boleh kalau malam minggu ya mengikuti dangdut safari. Nah sekarang berbeda, bukan TV, ukurannya mobil, motornya bagus. Karena palihan nasuhbata tu asiru fatak tasibah. Karena bergaul itu selalu membekas pada diri kita, okay? Dan menular, fatak tasibu dan menular. Contohnya kalau ibu-ibu kumpul dengan mama-mama sosialita, ya ikut jadi sosialita, jadi glowing. Terus dikit-dikit ketemuan di mana, rumah makan, kafe, ngobrol-ngobrol, selfie-selfie gitu. Nah ini juga, maka kata musannif, pergaulan itu akan membekas kepada kita, ya, dan menulari pergaulan itu. Jangankan pergaulan, sekolahnya kau itu loh menulari. Kalau sekolahnya di desa Nisor Pring ya sederhana, tapi lewat nang kota gedungnya begini jemput anak itu, main cedek ya nggak mau bawa motor, bawa mobil, macet lagi. Nah ini kan pergaulan apa namanya yang menulari, ya. Apalagi zaman sekarang. Hadal wasfu khabisa fasara ilmu ghairan nafi'in laka. Ya sesungguhnya karakter yang seperti ini ilmunya boleh jadi tidak akan membawa manfaat bagi kamu. Bayangkan sekolah yang top SPP 500, sekolah desa SPP-nya mau 100, gitu. Nyekolah melarat nang kutha padha karo nyodote wong papat di sini kan cukup. Padahal ujung-ujungnya kita paham bahwa sekolah yang seperti itu pun masuk perguruan tinggi negeri kan Pak Rektornya dan panitia penerimaan mahasiswa baru kan tidak hormat-hormat. Silahkan masuk tanpa tes karena Anda sekolah di sini. Nah, kan gak begitu juga. Sajane sing nafsu wong tuane apa anake. Nah, yang nafsu kan berarti
orang tuanya. Fi tahdibi nafsika. Nah, ini dalam membersihkan, ya, ilmunya tidak manfaat. Fi tahdibi nafsika, di dalam membersihkan nafsumu. Wajahluhu, dan kebodohannya orang alim, alladzi aujaba, yang serasi, ya, aujaba sing natrapi, ya, sing serasi, ridhohu, dengan kerelaan-kerelaannya yang selalu menuruti an-nafsihi, nafsunya, dzarrun, ya, akan menyengsarakan laka bagimu, wa yatadrur, ya, akan tampak nantinya, ya, kesengsaraannya. Contohnya apa? Karena bergaul dengan kelompok tertentu sampai bayari SPP anaknya gak kuat. Tapi lagi selfie nang rumah makan kuat. Di ulang tahunnya anaknya kuat. Di bayar SPP gak kuat, enggak 1 tahun. Nah, cetok ibu wong pinter-pinter, tapi ternyata orang yang pandai dari sisi formalnya, tapi bodoh dari sisi batinnya. Faka'annahu infaqahul ilmu. Nah, dan bagi orang alim, ya, wis pol-polan top pokoknya, ya, apa? Ilmunya biuyubi nafsihi, dengan beberapa keburukan nafsihi, dirinya, yardo anhala ilma indahu, ya, selalu mengikuti nafsu. Orang yang selalu mengikuti nafsu berarti la ilma indahu, tidak ada ilmu baginya. Nah, falada qafalila qala, maka akhirnya sang musannif ini menasihati muridnya. Fa ayu ilmin li alimin yardo an nafsihi, maka fa ayu ilmin, maka ilmu, ya, bagi orang-orang alim atau pandai, ya alimin, yardo, yang selalu mengikuti an-nafsihi, ya, nafsunya, masuk batu malam yardo an-nafsihi ingkana jahilan khairul maqbul. Nah, jadi kalau kita bergaul dengan orang yang pandai tetapi masih mengikuti keinginan nafsunya, maka bergaul dengan orang yang bodoh itu lebih baik. Nanti di hikmah yang selanjutnya itu ada kata-kata, ya, kemaksiatan itu lebih baik daripada ketaatan. Ya, tapi kalau tidak paham nanti malah bahaya. Apa? Kemaksiatan itu lebih baik daripada ketaatan. Apa contohnya? Orang pernah berbuat maksiat, lalu tobat dan mengingat kemaksiatannya dan takut kepada Allah, itu lebih baik daripada dia taat, tapi ketaatannya untuk kepentingan dirinya. Ya kan, orang selalu memakai atribut-atribut agama, ya. Kecili anak kiai, ya, anak ulama, mondok kecili. Nah, tapi ketaatannya itu untuk kepentingan dirinya. Seperti ketaatannya untuk mengeruk harta, ya, mengeruk duniawi, itu lebih baik maksiat daripada ketaatan tapi membawa kita masuk ke dalam neraka. Wa fiha kullul faidati li anna tab'a yasriku min tab'in wan nafsu. Jadi setiap kemanfaatan, kegunaan, ya, tabiat atau karakter itu selalu mengikuti karakter orang yang disukai. Contohnya anak kecil itu potong rambut saja mengikuti artis Korea, sepatu mengikuti artis Korea. Apa ada anak-anaknya orang muslimat itu
baju mengikuti nenek moyang yang muslimah. Nggak ada. Yang Aisyah ya nggak Aisyah, yang Aisyah tetap sama mengikuti orang yang disukai, dan karakter begitu juga menular. Karena Pak majbulatun ala hubil iktidai, ya. Jadi karakter itu dikarakterkan pada orang-orang yang suka ikut-ikutan, ya. Lagi ngetren rambutnya dipotong sini digaris melok. Ya kadang saya lihat anak sekolah TK atasnya ini rapi, nggak taunya buntutnya kelawir panjang. Ya boke, bukan anaknya kalau seperti itu. Maka boke itu ikut-ikutan. Karena apa? Yustahsanu haluhu fasoro jahluhu, ya. Ghairu dharin laka. Jadi setelah ikut-ikutan dianggap apa yang menjadi orang pesohor itu mesti benar. Contohnya sekarang kita lagi ngetren, kalau nikah mesti saya amati itu dari tahun ke tahun semenjak munculnya TV, ya banyak TV itu TV di Indonesia, terus banyak sinetron. Di sinetron itu mesti kalau nikah mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat. Nah itu ikut-ikutan. Akhirnya tontonan jadi tuntunan jadi tontonan. Padahal kalau ngaji kitab Qurratul Uyun berat kalau kita laki-laki memberi mahar seperangkat alat sholat, jadi nisbatkan jadi imam setiap hari. Apa mungkin kita jadi imam setiap hari? Mau kerja kayak saya aja nggak mungkin. Maka ketika nikah ya nggak usah dikasih seperangkat alat sholat. Padahal tuntunannya kalau menurut tuntunan yang baik itu diberi emas murni, emas batangan. Ya, emas itu kan nggak habis nilainya, walaupun naik turun, emasnya tetap ketika naik ikut naik. Nah, maka akhirnya kelihatannya orangnya alim, tapi kebodohan yang tampak pada dirinya. Wa in ladzi aujaba kama ridhoihi an nafsihi nafi'an laka. Orang yang bodoh itu, ya, bodoh secara ilmu, ya, ilmu dohir itu lebih baik bagimu karena dia tidak selalu mengikuti hawa nafsu. Contoh ketika kita masih kecil-kecil dulu, ya, nenek moyang kita apa paham itu ilmu kedokteran, kesehatan. Melahirkan sampai punya anak 12 ya gak tahu sesar. Ini contohnya Mbak Umi ini. Enggak ada yang sesar sampai anaknya di 12 ya. Terus guru sate metu malahan. Sekarang itu loh, belum sudah saatnya nggak keluar sampai disuntik perangsang. Kenapa? Orang dulu. Jadi orang dulu itu ilmu dunianya cuma sedikit. Tidak perlu belajar ilmu kesehatan sulit-sulit. Dia hanya mengikuti petuahnya agama. Kalau makan halal dan thayyiban, ya, halal lagi baik, halal baik. Ya. Nah, tapi orang akeh mangane. Maka makanlah yang halal dan thayyiban dan jangan kebanyakan. Makan secukupnya. Nah sehingga orang itu umurnya panjang karena makannya ya secukupnya. Prihatin. Pada masa Nabi yang penting iso ganjel letet, iso ngurusno gangkean karo boyo, ya kan? Sekarang pada waktu kita sudah kaya, selalu mengikuti hawa nafsu. Ada di medsos waduh makanan ramai di mana, di kelencing rono, di kelecit, digoleki nang sumbere nang ndi, ya. Mulai bungkus mangan, padahal di sana makan, pulang masih bungkus. Ya. Ini ridho an nafsihi namanya.
rela terhadap nafsunya, ya, disetir nafsu. Minum air putih gak terima, jalur sing manis-manis. Nah dulu air gento gak dimasak, gak ada yang seneng. Nah sekarang dulu itu loh di depan kan ada yang namanya kendi kecil-kecil, diminum ya nggak apa-apa. Anak kecil minum 1 gelas dibagi temannya 10, saya masa kecil ya nggak ada yang pilek. Dan sekarang minum bersama temannya berbagi gitu, terus pilek. Kita masa kecil dulu berbagi 1 gelas diminum 20 orang temannya, ya nggak pilek. Sekarang malah pilek, minum air galon ya malah pilek. Nah, dulu air kentang nggak pilek, sekarang air galon malah pilek. Nah, walidakola ay jahlin li jahilin la yarda'an nafsihi, yaitu orang-orang yang dungu, ya kedunguannya karena dia tidak mau mengikuti hawa nafsu. Ya, kadang-kadang kita itu tidak mengikuti hawa nafsu, tapi disenani tanggane. Kowe ngene-ngene kok gak gelem sih. Nah, dianggap bodoh. Oke. Contohnya begini. Saya sering membaca data, ya, indeks pembangunan manusia masih rendah, ya, masih rendah. Karena apa? Orang-orang yang sekolah formal itu masih sedikit. Orang yang tidak sekolah formal itu dianggap tidak sekolah. Contohnya gini, cuma mondok 10 tahun dapat ijazah pondok nggak diakui pemerintah, itu di data itu namanya indeks pembangunan manusianya masih rendah. Nah, saya sering menyampaikan pada yang mengolah data, orang yang tidak sekolah formal itu secara duniawi, secara materi lebih sukses daripada yang sekolahnya formal tinggi. Sekolah formal tinggi S1, ujung-ujungnya terus goreng. Itu malah yang sekolahnya gak formal, malah pengusaha besar. Gitu. Uangnya lebih sukses daripada yang sekolahnya tinggi. Ini yang sekolahnya tinggi S2 nganggur, malah yang sekolahnya SD jadi bos rosok, uangnya miliaran. Harusnya kan ini indeks pembangunan manusianya kan nggak seimbang. Bayangkan orang hanya mondok 15 tahun nggak dapat ijazah formal, tapi punya santri ribuan, punya sekolah HMI sampai perguruan tinggi. Hebat mana sama yang profesor? Lo profesor nggak punya pesantren, nggak ngingoni anak ratusan ribuan orang. Iki sih nggak sekolah formal, tapi bisa punya lembaga pendidikan pesantren, di dalamnya ada TK, PAUD, ya sampai perguruan tinggi. Santrinya digratiskan makan dan sebagainya. Seharusnya ini kan yang dapat gelar profesor. Nah, kalau kita mau imbang, karena apa? Li'annahu idza hasala lahu hadzal ilmu sara la jahla indahu hatta yatadarraru bihi muqalituhu. Jadi karena orang yang berhasil menuju Allah itu adalah orang yang punya ilmu tapi ilmunya bermanfaat, bukan ilmunya tidak bermanfaat. Kadang kita bermimpi sekolahnya tinggi-tinggi, tetapi ilmunya tidak bermanfaat. Sekolah SDI, kayak pengusaha Buksadino, sekolah SDI, tapi kan usahanya maju, mulai jualan telur pertama. Orang yang memperkenalkan telur ayam goreng masuk ke Indonesia pertama, ya dia. Orang yang pertama memperkenalkan ayam potong ke orang Indonesia, ya dia. Bukan orang yang sekolahnya tinggi. Nah, karena orang yang sekolahnya rendah itu pikirannya sederhana, nyambut gawe gak perlu gengsi, yang penting hasil. Kalau orang yang gak sekolahnya tinggi-tinggi, lek ono wong sing apik karo awakmu, tulisan nang watu ukiren ben gak ilang keapiane.
Tapi nek kue berbuat apik nang wong liya, tulisan nang lemah ae, maka udan ben lan ilang. Kan sederhana pikirannya. Ya. Jadi ini semuanya adalah pangkal ketaatan dan pangkal kemaksiatan kepada Allah. Dari mana asal muasalnya? Asal muasalnya adalah dari nafsu. Pertama makan sak kepel wis cukup, tambah sugih rong kepel, tambah sugih maneh dadi telung kepel. Ya. Dulu saya sekolah pagi-pagi di Paruno Klopo, Amano Sawut, wis cukup budal sekolah. Sekarang lek gak ono amis-amise gak enak. Bumbune lek diselepno nang bikin yo gak enak. Dan ini awalnya memang itu bermula dari nafsu makan, akhirnya nafsu keinginan semuanya jadi syahwat. Ya, syahwat itu jadi keinginan sampai nafsunya nafsu kebesaran. Ya, kalau orang kaya akhirnya berkumpul dengan orang-orang yang kaya, mulai kaya. Jadi jangan kalau ingin kaya ya kumpul wong sugih. Memang betul dan ketularan sugih. Duit itu ya puter jadi orang-orang kaya itu. Yang mengendalikan ya orang-orang kaya. Sampai harga cabai 100 ya orang kaya. Harga palawija naik ya orang kaya, turun ya orang kaya. Petaninya kalah. Pesan dari Syaikhullah, ya, kita ini sebenarnya diwajibkan menuntut ilmu, tapi ilmunya yang manfaati dan barokai terhadap kita. Ya. Cirinya apa? Kita itu punya ilmu banyak. Kalau yang bermanfaat cuma satu ya rugi. Sama dengan punya harta banyak, yang boleh dimakan cuma satu, nasi jagung. Jadi harta yang melimpah ruah itu percuma, tidak bisa dinikmati. Kita sama punya harta dan punya ilmu setinggi langit, tapi yang bermanfaat cuma ilmu yang paling bawah, ilmu yang atas-atas gak bermanfaat. Contohnya, ketika sekolah semua murid benci dengan matematika. Tapi setelah terjun di masyarakat itu yang paling penting. Jurusan agama, jurusan pondok, ujung-ujungnya jadi tukang itu kan yang dibutuhkan matematika. Atau ketika diajari matematika dan rasanya gurunya lah karu-karuan. Ada mensawi gak iso. Banyak padahal Allah memberikan jaminan kalau kita mau belajar dulu mendengarkan guru yang menjelaskan, ketika dibutuhkan kan dimunculkan oleh Allah. Dagang ya sama, kulaan samene, dadol samene berarti badine samene. Nah berarti kan ilmunya bermanfaat. Ilmu yang paling dibenci, yang paling sedikit itu yang bermanfaat. Yang paling banyak diamalkan. Al-alamu walahul murakabul mufidu bilwalid panjang keamalkan. Ya sampai di sini ada pertanyaan boleh? Masih kurang 5 menit. Di musim hujan dan banyak jamaah lain izin karena mantenan. Musim mantenan ya. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai pada hikmah ke 35, 36 ya.
Tidak terasa ini sudah setengah ngaji kita. Yang kita kaji sebenarnya kan ini sarahnya. Nah, kalau ini matanya di sini, mata kita matanya. Oke. Kalau tidak terjadi prei 2 tahun kemarin, insya Allah sudah khatam ini ya. Khatam. Jadi kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini membawa manfaat barokah untuk kita fitih di dunia hatta akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sholati ajma'in. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunawwiru biha qalbana wa ta'udhi lana biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.